Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Sabahal khair. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh teman-teman mahasiswa PAI ya. Baik PAI 4H maupun 4G kaitannya dengan pembelajaran tahfidz hadis kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Baik teman-teman yang berbahagia, untuk materi kita di minggu ini adalah kaitannya dengan hadis, riwayat ahli kitab ya. Hadis mengenai riwayat atau mengenai informasi yang diberikan oleh ahli kitab. Baik, saya bacakan dua buah hadis yang nantinya akan menjadi tugas dari teman-teman untuk dihafalkan ya, untuk dihafalkan sesuai dengan tema mata kuliah kita, yaitu tahfidzul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, akhbarani Ibnu Abi Namlata al-Ansari an abihi annahu bainama huwa jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu rajulun minal yahudi murra bi janazatin faqala ya Muhammad hal natakallamu hadhihi al-janazah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lamu faqala al-yahudi innaha tatakallamu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa rusulihi fa in kana batilan lam tusaddiquhu wa in kana haqqan lam tukadzibuhu. Rawahu Abu Daud. Saya ulang untuk yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Ibnu Abi Namlata al-Ansari an abihi annahu bainama huwa jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu rajulun minal yahudi murra bi janazatin faqala ya Muhammad hal natakallamu hadhihi al-janazah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam faqala al-yahudi innaha tatakallamu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa rusulihi fa in kana batilan lam tusaddiquhu wa in kana haqqan lan tukadzibuhu. Rawahu Abu Daud. Kali ketiga, akhbarani Ibnu Abi Namlah al-Ansari an abihi annahu bainama huwa jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu rajulun minal yahud murra bi janazatin faqala ya Muhammad hal tatakallamu hadhihi al-janazah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lamu faqala al-yahud innaha tatakallamu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa rusulihi fa in kana batilan lam tusaddiquhu wa in kana haqqan lam tukadzibuhu. Rawahu Abu Daud. Artinya telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Namlah al-Ansari dari ayahnya bahwa ketika ia sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu di sisi beliau ada seorang Yahudi, lewatnya jenazah di depan beliau. Lalu lewatlah jenazah di depan beliau. Lalu orang Yahudi itu berkata, wahai Muhammad, apakah jenazah ini berbicara? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, Allah lebih mengetahui.
Orang Yahudi itu pun berkata, sesungguhnya jenazah tersebut berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang diceritakan oleh orang-orang ahli kitab kepada kalian, maka janganlah kalian percayai atau kalian dustakan. Tetapi katakanlah, aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Jika mereka dusta, maka kalian tidak mempercayainya. Dan jika benar, maka kalian tidak mendustakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana ahlul kitab yaqulun. Afwan. An Abi Hurairah qala kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum al-ayah. Rawahu al-Bukhari. Seorang untuk yang kedua kalinya. An Abi Hurairah qala kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikumul ayah. Rawahu al-Bukhari. Kali ketiga, an Abi Hurairah qala kana ahlul kitabi yaqra'una Taurata bil Ibraniyati wa yufassirunaha bil Arabiyyati li ahli al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikumul ayah. Rawahu al-Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah ia berkata, ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk pemeluk Islam. Sepuntan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian benarkan ahli kitab dan jangan pula kalian mendustakannya. Dan katakanlah saja, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, apa yang kita bisa ambil dari kedua hadis ini? Berdasarkan kedua riwayat hadis ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua umat Islam untuk tidak terburu-buru, ya, untuk tidak terburu-buru membenarkan apa yang datang atau informasi-informasi yang datang dari para ahli kitab. Pun pula kita tidak diperkenankan untuk terburu-buru mendustakannya. Dalam artian kita sebagai seorang muslim, akhlak kita terutama adalah dalam hal keyakinan kita ketika datang informasi yang itu asalnya dari orang-orang ahlul kitab, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita teliti informasi-informasi tersebut. Sepenuhnya kalau kita bisa, maka kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan amanna billah, kita iman kepada Allah. Dengan demikian maka kalau seandainya informasi itu benar, maka kita tidak mendustakannya. Kalau seandainya informasi itu salah, maka kita tidak terjadi untuk menyalahkannya. Nah, sebagai seorang muslim sebaiknya kita mencari informasi itu, kebenaran informasi itu dengan melakukan penelitian secara mendalam, dengan meneliti terlebih dahulu kabar atau mungkin informasi tentang apapun yang itu datangnya dari orang-orang ahlul kitab. Mengapa? Sebagian di antara ahlul kitab itu memang ada, ya. Sebagian dari ahlul kitab itu ada di antara mereka yang menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa adanya, itu ada. Memang dalam riwayat-riwayat juga jelas. Jadi ada sebagian dari ahlul kitab itu yang memang mereka tetap mengimani kitab, dalam arti adalah kitab yang pertama diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil yang betul-betul lama. Ada juga di antara mereka yang sudah mempercayai hal-hal yang dirubahnya itu. Ada di antara mereka yang kemudian karena mendengar kabar informasi yang baru, yang benar mengenai risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi beriman
ada juga yang kemudian tetap menentangnya. Nah, dalam konteks hari ini, ketika kita berbicara tentang ilmu dan pengetahuan, tentang sains dan lain sebagainya, tentang kedokteran atau mungkin tentang apapun yang ada hari ini, yang menjadi isu-isu hari ini, maka sebagai seorang muslim yang baik dan juga sebagai seorang yang punya kapasitas kemampuan untuk berpikir, kita dituntut untuk menyaring setiap informasi-informasi yang ada itu. Kalau kemudian informasi itu adalah benar dan positif, bagus, maka kita bisa menggunakannya. Sebaliknya, ketika informasi-informasi itu ternyata adalah tidak benar, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan atau menerima informasi-informasi tersebut. Banyak sekali kabar-kabar yang beredar hari ini melalui media-media, baik itu melalui media massa, melalui internet, melalui Facebook, melalui YouTube, atau melalui apapun itu media yang hari ini ada. Nah, oleh sebab itu kita harus selektif di dalam memilih kabar-kabar informasi itu. Apalagi ketika itu datang dari orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, atau mungkin orang non-muslim. Ya, bahkan kita pun sebisa mungkin untuk melakukan penelitian, pengecekan apakah benar valid data informasi-informasi yang ada di situ. Baik teman-teman, itu beberapa hal yang mungkin perlu yang bisa kita ambil pelajaran dari riwayat ahli kitab ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang betul-betul bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Baik teman-teman, besok hari Jumat insya Allah sudah mulai puasa Ramadan. Kalau tidak ada tidak ada perubahan